Selamat datang kembali di channel saya yang memang membahas banyak hal terkait dengan AI dan turunannya yang memang bertujuan untuk keperluan di penelitian, untuk meningkatkan produktivitas bisnis, atau untuk mengefisiensikan semua aktivitas kita di pekerjaan sehari-hari seperti itu. Hari ini materi sangat spesial karena kita akan membahas AI for Research and Fast Learning. Ini cocok untuk misalnya dari rekan-rekan semua yang memang akan ada konteks ya belajar materi atau dokumen yang panjang gitu ya atau mungkin berlembar-lembar. Tetapi waktu kita singkat untuk mempelajarinya dan kita ingin tahu inti-intinya apa dan juga bisa berkomunikasi ya antara kita dengan AI lebih detail dan hingga juga bisa untuk membuat soal ujian dengan cepat. Nah, ini cocok untuk kita bahas di hari ini. Salah satu tools yang akan kita gunakan adalah chat PDF. Jadi nanti rekan-rekan yang memang baru tahu atau sudah pernah menggunakan, ini chat PDF ini salah satu turunan dari AI yang memang memudahkan pekerjaan kita. Ya, oke, dengan saya Reza, kita akan bahas di selanjutnya. Yang pertama adalah kita ketahui dulu, ini misalnya ini ada dua sisi ya. Kita coba lihat, saya sampaikan ada dua subjek. Ini misal pertama adalah mungkin rekan-rekan yang di peneliti ataupun researcher ya, yang sering mungkin kalau membaca jurnal itu perlu waktu yang agak lama gitu ya. Terus kemudian kita juga perlu memahami beberapa kali, atau sudah membaca satu dua kali, tapi ada beberapa hal yang ingin digali lebih lanjut. Ini cocok sekali. Ya, itu nanti tipe satu. Yang tipe kedua nanti kita akan membahas dari rekan-rekan yang memang di praktisi yang memang perlu membuat konten materi gitu ya, atau membuat soal untuk ujian di training itu bisa kita bahas juga di hari ini. Kita mulai dulu dari yang kita di akademisi atau para peneliti itu ya, atau dari teman-teman mahasiswa juga yang memang butuh mencari sebuah informasi yang memang perlu cepat dalam mempelajarinya. Ini sebagai contoh ya. Jadi sebenarnya penelitian itu bisa sangat disupport dengan AI, tapi konteksnya di sini adalah kita membaca paper ataupun dari jurnal untuk kita review. Contoh saja ini saya akan mengambil ya salah satu dokumen yang dari Science Direct ya, yaitu berkaitan dengan safety training. Ini ada dokumennya. Ini contoh saja, tapi kalau misalkan dari rekan-rekan semua nanti sudah memiliki dokumen-dokumennya sendiri, silakan bisa gunakan dokumennya masing-masing. Ya, apapun dokumennya bisa ya. Intinya nanti berbentuk PDF seperti itu. Nah, ini judulnya adalah Immersive VR Safety Training. Contoh saja konteksnya ke arah safety training yang akan kita pelajari lebih detail. Tapi memang di jurnal itu cukup panjang ya bagian-bagiannya dan kita mungkin sebenarnya hanya butuh beberapa hal untuk kita gunakan ya. Mungkin mencari informasi, menggali informasi atau bahkan menggunakan paper referensi ini untuk keperluan penulisan artikel kita. Ya, jadi caranya pertama memang dari yang sudah kita dapatkan itu di-download terlebih dahulu ya, silakan diunduh. Kemudian nanti akan kita gunakan chat PDF. Ini tampilannya, nanti kita akan langsung praktekkan. Jadi chat PDF ini bisa di link akses ya, chatpdf.com. Ini free, apa rekan-rekan semuanya. Nanti kalau memang ingin fitur lebih lanjut, bisa di-upgrade ke plus, tetapi ini bisa digunakan untuk free. Nantinya memang diperlukan rekan-rekan atau teman-teman semuanya, silakan bisa masuk ke chat PDF, kemudian nanti lo membuat ini ya, membuat akun ya, mendaftar, kemudian baru proses ke sini gitu. Dan di bagian chat PDF ini fiturnya sangat lengkap karena kita bisa memungkinkan untuk komunikasi dan berdiskusi dengan seperti dengan ahlinya gitu. Itu yang salah satu menariknya. Oke, kita langsung coba saja untuk yang konteks kita di dalam artikel ilmiah ya ataupun paper ya. Ini nanti akan menarik. Oke, jadi ini nanti misalkan dari rekan-rekan akan menggunakan ini chat PDF, itu bisa klik yang bagian upload ya. Nah, nanti dokumennya silakan diupload di situ, dokumen apa. Ini saya sudah memasukkan salah satu dokumen, ini ada 11 halaman ya. Kalau kita lihat, coba kita cek dulu. Ya ini, nah, kita bisa lihat ini adalah papernya tadi saya upload dan apa namanya informasinya cukup banyak yang disampaikan di sini. Dan terkadang kita hanya butuh beberapa informasi penting saja gitu ya. Tetapi jika memang ingin dibaca terlebih dahulu satu dua kali silakan. Nanti
khusus ketika nanti kita akan menggali informasi lebih lanjut, ini sangat cocok ya. Sesuai dengan namanya ya, chat PDF ini adalah salah satu tools yang memang sangat menarik ya dan cepat untuk kita ajak berkolaborasi dan diskusi. Ketika nanti sudah upload, maka nanti rekan-rekan akan diberikan informasi sebagai berikut gitu ya. Jadi sobat Gen AI itu akan mendapatkan informasi sebagai berikut ini. Kalau secara overview memang terkadang chat PDF ini lebih banyak membahas perihal tiga hal ya. Ini contohnya adalah ada summarize atau meringkas itu. Kemudian dia juga akan memberikan salah satu poin-poin utama yang perlu kita tindak lanjuti. Tetapi ini kita bisa request. Ya, jadi di sini dia akan membaca dulu dokumen kita ya keseluruhan. Ini kalau misalkan nanti berlembar-lembar juga sama ya, boleh saja gitu. Nah, kalau fitur dari bahasa sendiri sebenarnya di sini bahasa Indonesia juga bisa ya. Kalau mau dicoba bahasa Indonesia juga diklik aja di sini kita ubah. Ini bisa. Nah, nanti dia otomatis akan mengubah dengan bahasa Indonesia. Jadi ini ada fitur bahasanya ada di samping kiri ya. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan nanti rekan-rekan sudah memang terbiasa dengan bahasa Inggris untuk nulis bahasa Inggris juga silakan seperti itu. Nah, ini kita lihat ya dari pertama ini pertama ya ini kemarin karena sudah kita coba ya saya sudah coba misalkan ini sudah ada menunya ini sudah kita klik aja yang summarize paper ini bisa nanti kalau mau ditranslate juga nggak ada masalah. Ini kita bisa pilih fiturnya, ya ada cepat, tapi kalau yang kualitas tinggi ini perlu berbayar. Tetapi bagi saya kalau untuk konteks kita untuk memahami dokumen lebih cepat, sebenarnya ini sudah cukup ya. Kecuali mungkin rekan-rekan ada keperluan lain yang lebih advance, itu baru ya perlu penyesuaian atau mungkin upgrade. Tetapi saya rasa ini yang fitur free ini sudah sangat menarik gitu. Nah, ketika kita klik summarize paper, itu otomatis dia akan memberikan poin-poin utama ya. Nah, baik nanti kalau di paper artikel memang formatnya bisa ke arah ini halaman satu. Ya, ini ada abstrak halaman satu, ini halaman kedua, halaman tiga, halaman 4 dan seterusnya lah ya. Tapi di sini dia ada poin-poin terkait abstrak. Ini ada introduction juga dia bahas, literatur review dan serunya lagi kita sebenarnya bisa tinggal klik aja. Jadi kalau kita pengen bukti ini benar enggak ya ada di sini, itu ada dia akan mengarahkan ke tempatnya halaman itu gitu ya. Nah, ini. Jadi kita tinggal klik klik seperti ini. Dia akan mengarahkan ke langsung gitu ya. Nah, kemudian juga misalkan nanti eh, rekan-rekan mungkin punya dokumen tertentu, nah ini juga bisa ya digunakan gitu. Jadi dokumennya tidak terbatas, tetapi memang harus dalam bentuk apa PDF gitu ya. Ini contoh lagi, misalnya saya klik metodologi, nah ini, jadi dia akan mengarahkan ke poin-poin di halaman yang memang kita cari seperti itu. Nah ini. Itu ya. Ini salah satu contoh. Nah, ini kalau kita hanya keperluannya untuk summarize. Ini sebenarnya simpel gitu atau mungkin membuat review. Tapi kalau kita mau sampaikan, ini bahasa Indonesia juga bisa ya sebagai berikut. Dan dia udah ini ya, ngeblok-ngeblok ya. Ini kan dia menyampaikan ya. Oh, bagian pendahuluan, bagian halaman 8 itu bagian mana dia akan sampaikan ke kita. Nih. Jadi saya klik di sini. Ini yang diblok dia, mana yang diringkas dia. Nah, ini kan ada dari poin-poin ini dia ringkas itu ya menjadi poin yang utama lah seperti itu. Nah, misalkan kemudian kita di sini akan membuat sebuah materi ataupun mereview tambahan gitu ya. Mungkin kita ada task atau tugas untuk membuat materi. Nah, ini boleh aja langsung aja di sini. Ini prompting sederhana saja. Kalau misalkan prompting lebih lanjut, silakan bisa cek di video saya sebelumnya. Itu ada teknik promptingnya detailnya. Kalau misalkan kita menerapkan itu, tentu hasilnya akan lebih bagus lagi, lebih detail lagi. Tetapi di dalam konteks ini, eh, saya hanya contoh ya, sehingga simple aja kita promptingnya. Tetapi kita ingin detail, keperluannya lebih jelas, silakan bisa lihat di video sebelumnya. Nih, buatlah pendahuluan atau latar belakang untuk keperluan pelatihan K3, gitu ya. Jadi misalkan kita di sini sebenarnya akan mengisi materi pelatihan gitu, tapi kita coba merefer dari sebuah paper atau artikel agar hasilnya juga bagus. Nah, ini kita minta dia untuk buat pendahuluan atau latar belakang. Ini bisa itu ya. Bahkan kalau diminta untuk tambah sumber ilmiah itu bisa karena di dalam paper ini itu memiliki banyak sekali sumber ya, ada 65 referensi. Jadi dia akan membantu kita ngelingkan juga sesuai dengan yang ada di sini. Itu. Nah, ini.
Dan dia akan memberikan sumber-sumber yang memang ada based on text tadi. Seperti itu. Dan ketika mungkin kita akan mencari atau mencari informasi, kita bertanya-tanya, silakan ya. Katakanlah gini, eh, apa metode atau teknis ya AHP yang digunakan. Jadi kita kayak bertanya kepada seorang ahli ya di dalam chat PDF ini. Jadi dia akan membahas ini. Bahkan dia bisa memberikan informasi-informasi yang umum ya kepada kita untuk menjelaskan. Jadi mirip seperti konsultasi dengan dosen pembimbing lah ya kalau atau mungkin guru gitu ya sama itu ya. Ini bisa di sini. Dia akan menyampaikan ini sampai ke perhitungannya, ada ringkasannya juga dan dia juga sama. Dia tidak asal ya. Biasa kan ada beberapa informasi di AI yang kadang asal ya. Ini enggak. Ini ketika kita klik yang nomor 5 ini dia memberikan informasi. Ambilnya itu dari mana gitu ya. Nah, ambilnya dari mana? Ini dia akan memberikan informasi di sini. Ini. Nah, bahkan kita bisa menyampaikan berapa kali iterasi yang diperlukan ya untuk mendapatkan keputusan yang diinginkan menggunakan AHP. Nah, siapa tahu dari rekan-rekan di sini juga sedang mempelajari paper ini untuk pengembangan metode bisa ya ini dia akan menyampaikan juga bahkan dia menyampaikan itu tergantung pada konsistensi rasionya gitu ya jadi 2 3 kali 4 kali itu tergantung konsistensinya kalau emang dia belum konsisten belum bisa nah ini yang menarik ya temuan yang menarik yang bisa kita dapatkan dan peroleh itu bahkan kalau mungkin dari Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini teman-teman yang memang ingin membuat soal bisa di sini tinggal sampaikan aja buatkan ya soal misalkan pilihan ganda ya untuk case kan biasanya kan kalau kita di akademisi meminta mahasiswa untuk ayo silakan baca sebuah paper ini kemudian agar mereka juga betul-betul membaca kita bisa meng-create pertanyaannya gitu ya sehingga nanti kita bisa ambil nilai sekaligus nih juga pilihan soal ini soal pilihan ganda ya dengan 4 opsi jawaban nih ini mungkin kita request apa misalkan 10 aja 10 soal pilihan dengan 4 opsi pilihan jawaban. Nah, terus disampaikan subjeknya siapa? Untuk misalkan mahasiswa teknik industri. Tuh. Nah, jadi otomatis dia akan membuatkan soal based on the text gitu ya. Nah, ini. Nah, tapi memang kita perlu sedikit merapikan ya. Ini kan ada A, ada B, ada C, ada D, ini ada jawaban gitu ya. Jadi ini mirip dan kalau misalkan kita ini ya setting karena ini adalah untuk mahasiswa sehingga levelnya juga untuk mahasiswa. Tetapi ketika kita tidak menyebutkan subjek terkadang soal-soalnya juga relatif sederhana itu. Makanya konteks di apa ketika kita prompting itu juga perlu melihat siapakah dan tujuannya. Seperti itu. Ini 10 sudah selesai. Kalau mau ingin dimodifikasi juga silakan ya. Dan ini sangat saintifik ya. Kalau misalkan kita buat soal di ChatGPT misalnya itu kadang kan kita umum ya, tapi kalau dia berdasarkan dokumen dia akan lebih ilmiah dan berdasarkan pada fakta. Oke, itu berkaitan dengan chat PDF untuk kita keperluan di artikel ilmiah ya. Itu jadi lebih lebih efisien dan efektif. Kalau kita untuk fast learning berikutnya, kita bisa juga ini tadi kalau merefer sedikit, tadi saya sampaikan bahwa prompting yang benar itu bisa mengikuti ada 5 ya. Sampaikan tujuan, sampaikan format. Format itu misalkan saya ingin keperluannya ini untuk membuat pendahuluan atau mungkin untuk training. Kemudian saya ingin membuat 10 soal pilihan ganda formatnya disampaikan, warningnya apa yang nggak boleh dilakukan oleh AI, terus sampaikan konteksnya lebih detail dari yang format tadi dan tujuan, dan tanyakan jika dia memang belum paham gitu ya. Kalau ini biasanya golden tips ini akan sangat efektif di ChatGPT gitu. Jadi ini salah satu tambahan aja bonus untuk nanti rekan-rekan yang akan menggunakan teknik prompting. Nah, ini berikutnya kita misalnya perlu eh, ini ya, ya mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan yang dipraktisi, terkadang kita diminta untuk ada regulasi baru gitu ya, atau mungkin arahan baru yang ternyata atau mungkin standar gitu ya, standar pedoman apapun yang detail dan kita diminta untuk mempelajari lebih detail dan lebih lanjut. Nah ini contoh saja di sini kita punya peraturan perundangan ya. Ini contoh saya ambil dari peraturan pemerintah
nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Kemudian kita di sini untuk harus belajar atau membuat sebuah materi training atau soal gitu ya berdasarkan pada peraturan ini untuk menguji pemahaman para pekerja atau karyawan kita. Sangat bisa juga dengan chat PDF. Nah, ini lagi-lagi sama seperti yang tadi kita tinggal upload ya. Seperti tadi kemudian kita akan melihat hasilnya seperti apa. Oke, langsung kita coba praktekkan saja. Tadi kita sudah praktek dengan artikel, sekarang sama nanti kita unggah, kemudian ketika diunggah hasilnya akan masuk di sini ya. Nah, ini bayangkan saja rekan-rekan semua halamannya sendiri ini ada total ada 80 ya, ada 80. Jadi kalau kita mempelajari gini cenderung mungkin agak bosan gitu ya. Atau mungkin perlu intinya apa saja gitu ya. Dan memang kalau regulasi lebih baik kita baca juga detail untuk mengetahui lebih lanjut, tetapi paling tidak misalnya ada sebuah kasus kita diminta untuk merefer kepada standar yang ada untuk mempercepat proses daripada hanya kontrol find ya, kontrol F itu untuk mencari, ini salah satu yang lebih efektif untuk kita kembangkan. Sama dengan tadi, nah ini kita bisa klik ini bagian, ini saya coba dengan versi bahasa Indonesia, ringkaskan isi peraturan ini. Jadi sama, dan dia akan meng-highlight ya, meng-highlight di halaman berapakah posisi itu. Jadi dia tidak asal, oh di halaman 3. Kalau membahas umumnya itu, membahas sistem manajemennya ini, atau membahas penetapan kebijakan di sini, ya atau perencanaan K3 dan seterusnya. Jadi dia merefer pada ini. Dan ketika kita mungkin bertanya gitu ya, ini contoh, apakah regulasi ini relevan untuk perusahaan di bidang manufaktur panel surya? Ini misalnya kita di sini, ini kan manajemen K3 kan luas. Tetapi kalau kita perusahaan kita mungkin beda gitu ya, di manufaktur atau di jasa atau perbankan atau asuransi, bisa enggak sih sebenarnya? Ini kita coba lagi gitu. Ternyata disampaikan ya regulasi ini sangat relevan. Ya, buktinya apa? Nah, dia nyampaikan juga ada 2, ada 5, ada 13. Jadi dia selalu merefer kepada sebuah fakta. Nah, ini kalau kita contoh ini ya, kita punya menggunakan teknik prompting yang betul. Nih, saya sampaikan ini, misalkan praktisi, saya dalam manajemen K3 di perusahaan ABC bergerak di sektor energi dan lingkungan, gitu ya. Ini tadi ingat kita ke bahas tujuannya dulu untuk apa, kemudian formatnya. Ini kita misalkan ingin membuat pelatihan ya sebagai berikut. Dan ini topik-topiknya. Terus kemudian kita juga menyampaikan warningnya ya. Ini jangan. Nah, ini harus ada praktek simulasi, jangan hanya teori ya. Itu sama di sini sampaikan juga konteksnya. Pelatihan K3 ini wajib diikuti 50 pekerja di perusahaan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini penting ya karena mereka perlu tahu ini ternyata ini perlu ada informasi latar belakang yang berbeda-beda dan materi yang diberikan adalah tingkat dasar gitu. Karena nanti kalau kita menyampaikan dari konteks manajemen K3 ini, peraturan ini kalau kita sampaikan mereka sudah advance, pasti soalnya berbeda. Nah, kemudian dia bahkan bisa memberikan rekomendasi training. Gitu. Jadi kalau ini sampai detail ya, nah, kita ternyata dari sesi satu, misalnya Bapak Ibu ini di sini para praktisi gitu ingin melihat apa ya training yang cocok, ini bisa hari satu, hari dua, hari tiga, sesuai dengan promptingnya. Semakin detail promptingnya akan semakin sesuai. Nah, ini disampaikan semua ya. Kemudian seberapa relevan topik ini dengan regulasi K3. Nah, ini regulasi ini juga bisa kita lihat. Nah, ini dia akan mencari semua halaman yang ada. Ya, jadi hebatnya itu ya chat PDF ini, apalagi halamannya mungkin akan ratusan, akan menarik. Terus karena tadi saya mungkin pengen menguji ke para pekerja, saya ingin 10 soal pretest ya diuji dengan opsi pilihan jawaban sama ya, semua dengan tadi. Nah, ini. Jadi sudah sampai ke soal-soal pretestnya ditanyakan ya sampai jawabannya seperti ini. Tuh. Jadi salah satu yang menarik dari chat PDF, salah satu Gen AI ya yang memang bisa mempermudah dan mempercepat proses dari pekerjaan kita seperti itu. Dan ini sebagai ringkasan juga bahwa dengan chat PDF kita bisa mengetahui ringkasannya, kita bisa berkomunikasi sama mereka dan bisa mengembangkan dengan berdasarkan fakta based on dokumen atau teks gitu ya. Dan kita juga bisa mempersonalisasi, misalkan untuk kebutuhan apa dia tuh bisa mengembangkan ya. Jadi nggak hanya terpacu kepada dokumen. Kita bisa cek dengan tes pengetahuan, kita juga bisa minta dengan eh, kunci jawabannya. Tuh. Ya, itu untuk section kali ini.
perihal dengan penggunaan chat PDF. Nanti kita akan membahas hal-hal lain. Jika memang ada rekan-rekan yang memiliki ide atau hal yang ingin dibahas, silakan bisa di kolom komentar. Dan hari ini saya sampaikan juga sebagai penutup, AI itu akan terus berkembang dan kita perlu tahu bahwa manusia itu adalah pengambil keputusan yang terbaik dan tak terganti ya. Jadi ini menjadi motivasi kita bahwa di kemudian hari kita bukannya kita tidak bisa beradaptasi ya, tapi kita harus bisa berkolaborasi dengan AI. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Gen AI.